Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pastikan kalian sudah melaksanakan sholat duha, sudah mandi, dan yang paling utama sudah membantu orang tua kalian. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai simple past tense. Dan yang berikutnya mengenai apa itu kalimat nominal dan kalimat verbal. Dan yang terakhir mengenai kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Jadi kalau di dalam past tense itu nanti kata kerjanya dibagi, ada termasuk kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Oke, check this out ya. Tapi Mrs. ini punya quotes nih buat kalian dari saya Muhammad Jaber. Kebahagiaanmu sesuai dengan hubunganmu dengan Al-Quran. Jadi, bagi kelas 8 yang saat ini merasa gundah gulana, tak menentu entah kemana, coba tolong bacaan Qurannya ditambah ya. Semoga Allah mudahkan jalan kita dan Allah istiqomahkan kita ya, minimal satu hari bisa tilawah 1 juz ya. Amin, Allahumma amin. Oke, baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, semangat ya belajarnya ya. Walaupun pandemik, kita harus tetap semangat belajar, apalagi saat ini kalian berada di 8th grade, di kelas 8. Jadi langkah kalian udah insya Allah tidak lama lagi. Kalau di kelas 8 ini bekalan bahasa Inggrisnya sudah mantap, insya Allah nanti di kelas 9 akan mempermudah langkah kalian. Dan kalian bisa masuk ke sekolah favorit kalian ya. Oke, di pembahasannya tadi Mrs. ini sudah jabarkan ya pengertian dari simple past tense. Kita akan kupas juga mengenai kalimat nominal, kalimat verbal, dan yang keempat Mrs. ini juga akan ada latihan untuk mengukur apakah kalian sudah paham atau belum terkait materi yang sudah Mrs. ini ajarkan. Oke, poin pertama. Jadi, apa itu simple past tense? Oke, simple past tense merupakan salah satu dari 16 tenses, dan simple past tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi. Nah, jadi kalau mau menceritakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau menggunakan simple past tense ini, misalnya kemarin kalian ada di sekolah, maka kalian bisa mengatakan I was at school. I was. Oke. Kemarin kalian makan bakso. I ate meatballs. Oke, nanti akan kita bahas ya. Dan di simple past tense ini biasanya diikuti oleh keterangan waktu. Keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple past tense contohnya yesterday, ada last night, ada month ago, ada last week, ada yesterday afternoon, dan masih banyak yang lainnya yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah terjadi. Ini yang Mrs. Tini sajikan di hadapan kalian merupakan contoh kalimat yang menggunakan to be. To be ya, to be dalam past tense beda dengan to be dalam present. Kalau to be dalam present masih ingat ada berapa, hayo? Iya betul, ada 5, tapi 5-nya dikurangi 2, jadi tinggal 3. Iya, to be dalam present ada 3, ada am, is, dan juga are. Sementara kalau to be dalam past tense hanya ada 2. Oke, ini contoh kalimatnya. I was in Malili yesterday. My brother and my sister were college students at Binasarana Informatika University. You were not at school. Were they in Bantimurung Waterfall? Oke, itu merupakan contoh kalimat nominal. Nanti akan kita bahas ya apa itu kalimat nominal. Itu Mrs. ini sudah garis bawahi untuk kalian. Ada kata was, ada kata were. Bacanya were ya. Oke, yang contoh yang lainnya, nah yang ada di hadapan kalian ini, yang di kolom berwarna biru dan berwarna purple ini ya sepertinya. Ini merupakan contoh dari kalimat verbal. Oke, I walked to my school. My mother cooked seblak. Vicky called Diana. You ate my cakes, bro. Mr. Uno drank a glass of saraba. Mrs. Risma went to Sumbawa. Oke,
Kalian bisa perhatikan perbedaan antara yang di kolom berwarna biru dan di kolom berwarna purple. Kalau kolom berwarna biru, semua kata kerjanya ditambahkan ed. Sementara untuk kata kerja yang di kolom berwarna purple itu berubahnya tidak beraturan. Nah, yang berwarna biru tersebut disebut kata kerja beraturan, dan yang di warna purple itu disebut kata kerja tidak beraturan. Nanti kita akan bahas juga ya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai nominal sentence. Nah, apa sih nominal sentence? Nominal sentence adalah kalimat without verb. Kalimat tanpa kata kerja. Jadi kalimat ini hanya menggunakan subjek. Kalau untuk kalimat positif ya, subjek ditambahkan to be dan ditambahkan pelengkap. Boleh berupa kata sifat atau menunjukkan nama tempat atau keterangan waktu yang lainnya. Oke. Jadi, to be dalam past tense itu ada dua, ada was dan juga ada were. To be was sendiri digunakan untuk subjek yang tunggal, sementara to be were digunakan untuk subjek yang jamak. Oke, contoh dari subjek yang tunggal, I, she, he, dan it, dan nama orang yang hanya satu. Sementara untuk to be yang jamak ada you, they, we, dan juga nama orang yang lebih dari satu. Oke, contohnya kalimat nominal I was at 9. Pada saat itu, saya berusia 9 tahun. Kenapa Mrs. Tini menerjemahkan pada saat itu? Perhatikan to be was. Was, tadi Mrs. Tini sudah sampaikan bahwa was itu menyatakan past tense atau telah berlalu. Maka kita bisa mengartikannya, saya berusia 9 tahun, tapi pada saat itu, karena to be-nya was. Oke, contoh yang berikutnya. He was at home. Dia tidak di rumah. Ini tidak di rumahnya bisa kemarin ya. Oke, yang terakhir, were you a minister? Apakah kamu seorang menteri? Maksudnya dulu posisinya seorang menteri ditanyain ya. Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga mengenai kalimat verbal. Oke, di sini Mrs. Tini sudah sajikan contohnya dalam 3 jenis ya. Ada jenis kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Apa sih itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang diikuti dengan kata kerja. Jadi namanya aja verbal. Jadi verbal itu diikuti dengan verb, kata kerja. Contohnya, I wrote some stories. I didn't write any stories. Did you write any stories? Oke, perhatikan kata kerjanya. Perbedaan kalimat positif, negatif, dan tanya nanti akan kita bahas di rumusnya ya. Oke, yang di berwarna ungu dia menggunakan kata wrote. Sementara di yang berwarna kuning dia menggunakan kata write, dan yang berwarna biru menggunakan kata write kembali. Oke, ini akan ada rumusnya. Untuk kalimat positif, dalam past tense, kalian cukup menambahkan subjek ditambahkan kata kerja kedua. Sementara kalau kalimat negatif, subjek ditambahkan did, ditambahkan not, dan kalau sudah ada did di kalimat negatif tersebut, maka kata kerjanya kembalikan lagi ke kata kerja dasarnya, kata kerja pertama. Begitu juga dengan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, did-nya diletakkan di depan, diikuti subjek, dan kembalikan lagi ke kata kerja pertama. Jadi kata kerja kedua itu hanya digunakan untuk kalimat positif, benar. Kalimat negatif dan kalimat tanya, gunakan kembali kata kerja pertamanya. Tapi kalau kalimat negatif harus diikuti did not, kalau kalimat tanya harus diikuti did di awal kalimat. Oke, ini yang akan kita bahas berikutnya mengenai kata kerja beraturan. Untuk semua kata kerja beraturan, kalian cukup menambahkan kata e, d saja ya. Kata e dan juga d saja. Tapi jika kata kerja tersebut diakhiri dengan huruf y, e, maka Mrs. ini bahas yang huruf e dulu ya. Untuk semua kata kerja dalam bahasa Inggris yang diakhiri dengan huruf e, kalian cukup menambahkan d. Oke. Sementara untuk semua kata kerja yang diakhiri dengan huruf y, yang di depannya ada huruf konsonan, huruf mati, kita bisa mengganti huruf y-nya mengganti dengan huruf i. Yang tadinya study menjadi studied, tulisannya studied, dibacanya studied. Oke. Sementara untuk kata kerja yang diakhiri dengan huruf e, namun
untuk semua kata kerja yang diakhiri dengan huruf Y, namun di depan huruf Y-nya adalah huruf vokal, seperti kata stay, S-T-A-Y, dia sebelum huruf Y itu huruf vokal, maka kita bisa menambahkan huruf E dan juga D. Oke ya, kata kerja beraturan itu kata kerja dasarnya ditambahin ed. Oke, visit menjadi visited, look menjadi looked. Oke, close menjadi closed. Oke, tambahin ed saja. Walk menjadi walked. Oke. Nah, sementara ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Oke, perhatikan yang di bagian pertama, itu garis pertama merupakan kata kerja pertama. Ada sleep. Kata kerja keduanya berubah menjadi slept. Sementara wear, kata kerja keduanya menjadi wore. Win menjadi won, sit menjadi sat, bring menjadi brought. Ada build, membangun menjadi built. Pakai T. Cost tetap menjadi cost, pay menjadi paid, read tulisannya sama read tapi dibacanya read. Ingat ya, pengucapan membaca dalam kata kerja kedua adalah read. Begin menjadi began. Oke. Nanti bisa dicari lagi di sumber belajar yang lain. Kalian bisa searching pengelompokan kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Syukur kalau kalian punya kamus biasa itu bisa dibuka bagian tengah, nanti bisa dipilih ya, ada regular verb dan irregular verb. Kalian tinggal buka aja. Oke, sampai sini paham? Oke, bagi yang belum paham, Mrs. Tini akan review kembali. Oke, jadi Toby. Simple past tense adalah salah satu grammar yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang telah terjadi. Oke, dalam simple past tense sama seperti dalam tense yang lainnya, ada kalimat nominal dan ada kalimat verbal. Kalau kalimat nominal, kalimat yang diikuti dengan to be. To be dalam simple past tense ada dua, ada was dan juga ada were. Untuk kalimat verbal, dia harus memperhatikan apakah kalimat itu dalam kalimat verbal harus diperhatikan kata kerja yang digunakan. Apakah kata kerja yang digunakan termasuk kata kerja beraturan atau tidak beraturan. Oke, thank you. Sudah selesai, alhamdulillah. Kita masuk ke latihan ya. Mrs. ini punya 3 kalimat nominal. Tolong kalian ubah ke dalam bentuk past tense ya. Ingat perintahnya. Mrs. ini punya 3 kalimat nominal. Ini kalimatnya dalam bentuk present. Tugas kalian tolong diubah dalam bentuk past tense. Oke. Dan tugas yang keduanya, Mrs. Tini mempunyai cerita mengenai Mrs. Tini punya gambar mengenai Mr. Chan family. Oke. Jadi tolong ceritakan kepada Mrs. Tini dalam bentuk tulisan apa yang dilakukan keluarga Mr. Chan kemarin pagi. Ini kegiatannya kemarin pagi ya. Keluarganya Mr. Chan ngapain saja. Oke, tuliskan minimal 5 kalimat about Mr. Chan family. What did Mr. Chan family do? What did? Jadi apa yang telah dilakukan keluarganya Pak Chan kemarin pagi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang masih belum memahami pembelajaran, silahkan japri Mrs. Tini, dengan senang hati Mrs. Tini akan membantu kalian. Oke, karena sudah selesai, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you my students.